wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan Senin ini ya, di pukul 2 ini, kita akan membahas PPU ya, melanjutkan kaji latih standar 3. Yang PPU halaman silakan dibuka, halaman 370. Nomor berapa? Nomor 6 ya? Sama tidak? Oke, kita langsung bahas soal nomor 6 ya. Yang ditanyakan, bentuk atau imbuhan ke-an pada kata kenyataan pada bacaan di atas mempunyai kesamaan makna dengan apa? Apakah kebanyakan, apakah kesehatan, atau kekerabatan, kejahatan, atau ketahuan. Ya, nah kita cari yang semakna dengan kenyataan. Sebenarnya di opsi A sampai E ya hampir semua sudah diberi atau ini belum terhapus ya. Apa arti dari masing-masing bentukan kata yang muncul di opsi yang ada. Kayak gitu. Di sini contohnya kebanyakan yaitu artinya bagian paling banyak dari. Kayak gitu ya. Nah, jadi ini terlihat sudah ada alat bantunya ya, belum terhapus. Nah, untuk arti dari kenyataan ya, sudah buka KBBI? Apa itu arti kenyataan? Kenyataan itu adalah hal yang nyata, ya, hal yang nyata atau yang benar-benar ada atau terbukti atau buktinya bilang ya, hal yang nyata yang benar-benar ada atau terbukti atau buktinya seperti itu. Nah, jadi Ibu lisankan saja ya, atau bisa tadi ya kita tuliskan. Nah, ini untuk memperkecil ini seperti apa ya? Ada yang tahu? Ini terlalu besar ya. Oke, jadi ini maknanya hal ya. Kenyataan itu maknanya hal yang nyata. Kalau kebanyakan apa? Nah, di sini sudah muncul, yaitu bagian paling banyak dari ya. Memang apakah itu apakah artinya seperti itu? Boleh kalian cek di KBBI arti dari kebanyakan. Nah, di sini ada beberapa arti. Kita cari yang sesuai dengan konteks. Di sini konteksnya bagaimana? Kebanyakan dari kita mulai beruban pada usia sekitar 30-an. Kebanyakan di situ di sini ada artinya perihal banyak atau banyaknya atau jumlahnya. Konteksnya seperti apa? Bukan perihal banyak, bukan banyaknya, bukan jumlahnya anggota yang penting, tapi kualitasnya. Jadi bukan kebanyakan anggota yang penting gitu ya, atau bukan jumlahnya bukan jumlah anggotanya yang penting kayak gitu ya. Nah, itu konteks yang artinya perihal atau banyaknya atau jumlahnya. Nah, ada juga artinya bagian yang terbanyak atau sebagian besar. Konteksnya seperti apa? Tulisankan ya. Kebanyakan murid-murid di kelas kami mempunyai sepeda motor, alias bagian yang terbanyak atau sebagian besar murid-murid di kelas kami mempunyai sepeda motor ya. Atau dalam konteks yang lain, orang kebanyakan maksudnya lah orang biasa. Diartikan juga biasanya atau pada umumnya. Kebanyakan asal membayar lebih akan didahulukan pelayanannya. Terus diartikan juga terlampau banyak. Contohnya konteksnya seperti ini. Kebanyakan merokok tidak baik untuk kesehatan. Seperti itu.
Nah, jadi ini konteksnya untuk yang A ini kebanyakan di sini masuknya ke yang mana? Yang artinya bagian yang terbanyak atau sebagian besar. Berbeda ya maknanya ya, seperti itu. Nah, kita cek yang B nih. B itu ada kesehatan ya. Di situ diberi di dalam kurungnya itu keadaan artinya. Artinya keadaan. Artinya keadaan. Nah, kita cek di KBBI ya. Kesehatan itu artinya adalah keadaan atau hal sehat. Keadaan dalam kurung hal sehat. Nah, kalau tadi apa? Bagian terbanyak dari kebanyakan dalam konteks itu. Ya, kalau kesehatan, keadaan dalam kurung hal sehat. Gitu ya. Nah, kita cek kekerabatan. Kekerabatan. Nah, di sini muncul apa? Di opsi C, perihal katanya. Nah, tepat yaitu perihal berkerabat. Salah satu arti dari kekerabatan itu. Seperti itu, kita cek opsi delta, korupsi, merampok, dan mencuri merupakan kejahatan yang melanggar hukum. Kejahatan. Nah, di situ artinya perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, dosa, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah diusahakan, ulang ya, yang telah disahkan maksudnya oleh hukum tertulis. Nah, atau kita ambil salah satu artinya, kejahatan itu perbuatan yang jahat ya. Bisa diartikan perbuatan atau sifat eh, seperti itu. Nah, kalau yang bagaimana ketahuan? Di situ apa? Katanya artinya kelihatan. Ketahuan berarti kan sudah diketahui atau dikenali. Misalkan belum ketahuan benar salahnya. Nah, diartikan juga ketahuan itulah diketahui atau didapati. Akhirnya ketahuan juga perbuatan curang itu. Nah, ada konteks yang lainnya. Artinya kelihatan terang, bukan rahasia lagi. Dari jauh sudah ketahuan bahwa memang dialah yang datang. Konteks yang lainnya apa? Tidak ketahuan, maksudnya tidak kelihatan. Seperti itu. Kenapa konteksnya masuk ke situ? Karena arti kita lihat konteks DE dari jauh sudah ketahuan atau kelihatan bahwa memang dialah yang datang. Nah, di antara beberapa pilihan mana yang lebih dekat tadi? Kita pilih yang Bandung ya. Itu kita jawab yang kenapa yang B kesehatan sama-sama apa? Sama-sama eh, keadaan atau hal. Tadi kenyataan itu apa? Hal, hal yang nyata. Kesehatan itu apa? Kesehatan itu keadaan dalam kurung hal. Sebenarnya perihal hal dengan keadaan itu semakna, gitu ya. Sudah, jadi 6 jawabannya yang Bandung ya. Kita cek nomor 7. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, tadi nomor 6. Nah, sekarang nomor 7. Kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis. Kalian cari apa? Kalimat sumbang atau kalimat yang tidak padu ya. Langsung saja jawabannya kalimat 4. Nah, kenapa kalimat 4 nih? Kita cek ya. Nah, kalimat 4 situ kalimat sumbang. Kita temukan kalimat 4 ini kalimat sumbang. Hapus dulu. Raksasa besi ini mulai menapakkan rodanya di tanah Jawa sejak 1867. Gitu ya. Nah, kenapa kita sebut itu kalimat sumbang walaupun ada kata kunci raksasa besi? Sama seperti penjelasan atau secara kata kunci ya. Secara kata kunci kita menemukan ada kendaraan besi juga. Arahnya ke kereta ya, situ.
ke lokomotif nih. Nah, tapi kenapa eh, konteksnya sama-sama bahas kereta, tapi kenapa kalimat 4 itu kalimat sumbangnya yang tidak padunya? Dia membahas gagasan utama yang berbeda ya. Kita buktikan ya. Tak dimungkiri, nah ini harusnya dimungkirin. Kenapa dimungkiri? Karena kata dasarnya mungkir, bukan pungkir ya. Seperti itu. Memungkiri dengan dimungkiri. Kayak gitu. Nah, kita lanjutkan kembali. Ibu tanda ini. Nah, raksasa besi ini kalimat berapa tadi? Kalimat 4 ya. Ini kalimat sumbangnya. Raksasa besi ini mulai menampakkan rodanya di tanah Jawa sejak 1867. Kayak gitu. Konteksnya ini Jawa, sementara di sini konteksnya lebih ke, kita lihat lagi ya, misalkan di sini nih. Tadi mengkiri lokomotif uap menjadi salah satu moda transportasi yang cukup populer di era kolonial. Ya, keadaan besi ini jadi primadona pengangkut hasil bumi di masanya. Eksis sejak pertengahan abad ke-19, lokomotif ini sangat berjaya selama berpuluh-puluh tahun. Raksasa besi ini mulai menampakkan rodanya di tanah Jawa sejak 1867. Nah, dijelaskan rangkaian pertama memiliki kekuatan besar dan seterusnya. Seiring berjalannya waktu, teknologi kereta api terus mendapat beberapa sentuhan baru. Nah, uh, jadi untuk soal nomor berapa tadi? 7 ya. Sudah terlihat ya apa yang menyebabkan kalimat 4 ini kalimat sumbang, merupakan kalimat sumbang. Nah, harusnya antara kalimat 3 dan 5 itu ya. Nah, antara kalimat 3 dan 5 jangan dipisah, itu harus nyambung ya. Nah, ada kata apa yang sama-sama muncul? Konteksnya yaitu lokomotif, kereta ya. Seperti itu. Nah, jadi keberadaan kalimat 4 di sini ya kurang sesuai. Seperti itu. Gagasan yang muncul di kalimat 4 ini kurang sesuai dengan gagasan yang muncul di kalimat 3 dan sebelumnya. Seperti itu. Ada yang tanyakan dulu? Jadi rangkaian pertama memiliki kekuatan besar yang mampu menarik belasan gerbong kayu melintasi perbukitan. Seiring berjalannya waktu, teknologi kereta api terus mendapat beberapa sentuhan baru dan seterusnya. Jadi membahas teknologi kereta api ini. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 8 ya. Oh, tadi sebelumnya juga ada yang menjawab soal nomor 6 ya. Sepakat ya dengan B ya. Nah, lalu ada pertanyaan selanjutnya nih. Ibu, kenapa yang nomor 7 bukan B ya? Bukankah primadona itu menurut KB itu wanita yang dikagumi sehingga maknanya berbeda atau mengandung makna yang lain ya? Soal nomor 7 tadi. Nah, primadona memang, nah boleh kalian cek di KBBI ya, arti primadona. Primadona. Primadona itu berarti kan penyanyi wanita yang pertama
atau wanita dalam pertunjukan opera. Diartikan juga pelaku wanita terpenting ya dalam pertunjukan sandiwara. Ya. Diartikan juga untuk primadona itu gadis atau wanita yang paling cantik, disukai, dikagumi, dan sebagainya di lingkungannya. Diartikan juga yang paling utama, penting, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, jadi ini konteksnya adalah penyanyi wanita, aktris ya. Nah, ini kenapa muncul dalam konteks apa? Konteks lokomotif ya. Nah, sebenarnya bisa kita simpulkan nih primadona dalam konteks kalimat tersebut. Nih, konteksnya seperti apa? Kendaraan besi ini jadi primadona pengangkut hasil bumi di masanya. Nah, itu kalimat tiga nih. Seperti itu. Nah, jadi untuk pertanyaan ini memang terlihat ada makna yang bukan sebenarnya, ya. Uh, tapi ini primadona sudah bergeser maknanya, tidak hanya terbatas untuk apakah untuk jenis bunga atau nah sebentar ya, ini ibu sedang ibu ulangi ya. Sebentar, ibu sampaikan kembali. Jadi kalimat, nah ibu ulang ya, soal nomor 7 ini, kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis di sini, konteksnya adalah pertanyaannya, bukan kata yang bermakna kias, itu maksudnya. Fokusnya bukan kata yang bermakna kias. Tapi apa? Mencari kalimat sumbang. Ulangi ya, pertanyaannya apa? Kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis. Seperti itu. Jadi ini konteksnya adalah apa? Konteksnya, ini kalimat sumbang ya. Konteksnya kalimat sumbang alias kalimat tidak padu. Seperti itu. Nah, jadi kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis. Walaupun ini secara pertanyaannya seperti mencari kalimat yang bermakna kias ya. Tapi ini maksudnya adalah dari gagasan-gagasan yang lain, nah mana yang berbeda gagasannya. Seperti mencari kalimat sumbang gitu ya. Nah, jadi jawabannya kalimat 4 dengan alasan kenapa? Kalimat 4 di sini konteksnya adalah Jawa lingkupnya. Sementara ini kalau dilihat bagaimana? Tidak terbatas di wilayah Jawa saja. Ibu tandai ya, mana kalimat. Nah ini kalimat 4 nih. Raksasa ini mulai menampakkan rodanya di tanah Jawa sejak 1867. Walaupun secara abad ya, itu 1867 adalah abad termasuk abad 19 ya, abad ke-19. Seperti itu. Jadi walaupun ada kata kunci yang sama ya, walaupun ada kata kunci yang sama, itu secara gagasan berbeda, ya, gitu ya. Seperti itu. Nah, lanjutkan ke soal nomor berapa? 8 ya. Nah, kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna yang sebenarnya. Nah, ini baru pertanyaannya apa? Kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna yang sebenarnya. Silakan. Kalian lebih setuju yang mana?
Ibu langsung munculkan jawabannya adalah yang delta nih. Setuju nggak? Oh, nah, tepat ya. Ada yang menjawab. Nah, ada juga yang sepakat ya dengan delta, yaitu diproduksi di kalimat 7. Di kalimat 7, ya, kalian temukan ada, nah, lebih bertenaga hingga akhirnya diproduksi seri lokomotif uap Malet, gitu ya. Ini konteksnya adalah diproduksi ini ya dibuat ya, bukan mengandung makna yang tidak sebenarnya. Nah, seperti itu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Untuk kita cek konteks yang lain, misalkan kenapa bukan dipuja di kalimat 8? Di kalimat 8, nah, lokomotif Malet ini sangat dipuja karena memang secara tenaga dan daya tahan sangat luar biasa. Nah, kalau dilihat dipuja di sini bukan dalam arti sebenarnya ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk tipe soal nomor 8 berbeda konteksnya dengan kalimat 7. Dengan soal nomor 7 ya. Yang satu di soal nomor 7 itu kalimat sumbang, kalau yang nomor 8 lebih ke katanya. Mana nih kata yang uh, menggunakan makna yang sebenarnya alias deduktif, kok deduktif, denotatif ya. Ulang ya, apakah denotatif atau konotatif gitu. Nah, yang ditanyakan apa nih makna yang sebenarnya? Makna yang lugas itu denotatif. Itu maksud Ibu ya. Kita lanjutkan. Nah, silakan untuk soal nomor 9. Jawaban kalian apa? Kita lihat di sini. Nah, sambil menunggu jawaban kalian. Minasi dimunculkan 2 kali. Nah, ada yang menjawab yang delta nih. Ada yang, oke, kita lanjutkan. Jadi minasi di sini muncul di bahasa buatan yang pertama dan yang kedua. Guru juga ini muncul di yang pertama dan yang kedua. Di baris pertama dan baris kedua. Nah, kalau dilihat secara pola, dibalik posisinya ya. Di sini minasinya di akhir, gurunya di awal. Nah, dibalik posisinya. Terus, kalau gitu kita lihat lagi nih. Kalau Cadera Lerare itu merdeka berubah. Nah, merdeka di sini ada, sebentar. Ini merdeka ada, dan juga merdeka ada. Merdeka itu apa? Lerare. Di sini apa? Nah, posisinya dibalik ya. Depannya di belakang, belakangnya di depan. Terus apa bahasa buatan dari Merdeka Belajar? Merdeka itu apa tadi? Lerare ya. Kita simpan di kata kedua atau di urutan kedua atau di urutan pertama? Karena merdekanya muncul di yang pertama, berarti kita munculkan bahasa buatannya di yang kedua. Apa tadi? Lerare ya. Lerare, nah ini satu-satunya di delta yang, nah, urutannya ada di posisi kedua. Kita buktikan atau kita cek apakah belajar itu sorera. Nah, belajar betul nih sorera ya, ini ya. Belajar ini sorera. Dan juga terbalik posisinya. Merdeka belajar, nah dimunculkan dulu. Soreranya dulu, belajarnya dulu. Kayak gitu ya. Dapatlah yang delta. Sepakat nggak? Nah, tadi Ibu melihat jawaban kalian juga sama ya, yaitu yang delta. Kita lanjutkan ke soal nomor 10, silakan. Nah, frasa disebabkan karena produk gulanya kadarnya melebihi batas aman pada kalimat 4 dapat diperbaiki menjadi, nah, kenapa harus diperbaiki? Nah, disebabkan karena ini kurang tepat ya. Contohnya, misalkan disebabkan itu sebagai predikatnya. Karena dan seterusnya. Kalau karena dan seterusnya berarti apa? Keterangan ya.
Nah, ini keterangan. Karena muncul setelah karena. Nah, berarti ini predikat, ini keterangan. Yang namanya keterangan dapat kita hilangkan. Ya. Nah, jadi apakah sudah tepat? Disebabkan, misalkan ibu ulangi ya, subjeknya kita munculkan, misalkan kita tambahkan subjek ini misalkan ya. Ini disebabkan karena dan seterusnya. Ini subjek disebabkan predikat, karena dan seterusnya apa? Keterangan. Ada tidak pola SPK? Ada, tapi si predikat yang muncul di soal nomor 10 ini membutuhkan objek. Ya, disebabkan oleh apa? Nah, oleh misalkan banjir disebabkan oleh hujan deras. Nah, oleh hujan derasnya itu objek pelaku ya. Kayak gitu. Nah, perbaikannya kita cek yang A memungkinkan, kita simpan dulu. Nah, yang B kita dapat eliminasi. Kenapa? Dikarenakan itu eh, terlihat apa? Pasif ya. Terlihat kata kerja pasif. Apakah bisa kita aktifkan menjadi mengarenakan? Nah, tidak bisa ya. Yang bisa itu apa? Ada menyebabkan, ada disebabkan. Nah, seperti itu. Jadi, hmm, untuk yang B kita eliminasi. Kita cek yang C. Karena kadar gula produknya melebihi batas aman. Nah, untuk yang C dengan yang E, ada apanya? Di situ ada konjungsi yang sama. Ya, yaitu menyatakan sebab. Apa perbedaan antara C dengan E? Karena kadar gula produknya melebihi batas aman atau karena produk gulanya melebihi batas aman. Nah, jadi kita tandai dulu. Kita cek, nah kita eliminasi yang delta juga ya. Nah, dikarenakan tadi sudah kita bahas itu kurang tepat. Seperti itu. Nah, antara C dengan E, lebih setuju yang mana? Silakan. Apakah karena kadar gula produknya melebihi batas aman atau karena kadar produk gulanya melebihi batas aman? Itu lebih ke yang C ya. Jawabannya yang C. Itu karena kadar gula produknya melebihi batas amannya. Nah, apa yang terlihat di sini? Nah, kenapa bukan yang A? Padahal A tadi bisa ya disebabkan oleh ya. Seperti itu. Nah, jadi disebabkan karena bisa kita perbaiki. Jadi ini nih disebabkan karena produk gulanya kadarnya lebih batas aman. Kayak gitu. Nah, jadi untuk bedanya antara A dengan C apa? Padahal dulunya sama. Ya, dulunya bisa. Nah, kita pilih eh, misalkan nih potongannya seperti apa di kalimat 4 ya. Ibu lisankan ya kalimat 4. Raksasa besi ini mulai menapakkan rodanya di tanah Jawa sejak 1867. Kayak itu, oh, teksnya sudah berbeda ya, bukan ya? Sebentar. Teksnya bukan yang itu. Yang apa? Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap isu kesehatan membuat banyak perusahaan berlomba-lomba menampilkan citra produk yang lebih sehat ya.
Nah, di kalimat ini, fokus dulu ya. Nah, kalimat 5, data menunjukkan bahwa pengguna sering masukkan barang ke dalam keranjang tanpa benar-benar berniat membelinya. Nah, harus yang mana? Teks 5 ya. Sebentar. Apakah yang ini? Apakah? Aku ini salah baca lagi nih. Oh, kayak yang ini nih. Kalimat berapa? 4 atau 5? 4. Oh, yang ini. Apa yang ditanyakan? Oh, apakah ada di kalimat 4? Disebabkan karena? Adanya di mana? Adanya di kalimat 5 ya. Kita bisa perbaiki soalnya. Jadi, frasa tersebut pada kalimat, nah bukan pada kalimat 4, tapi apa? Pada kalimat 5 ya. Rasa yang dimaksud apa? Disebabkan karena produk gulanya kadarnya melebihi batas aman. Nah, ini kita temukan di kalimat 5 ya. Kita koreksi soalnya bukan kalimat 4 tapi kalimat 5. Nah, tadi kalian sudah tahu disebabkan karena itu kurang tepat, kita hilangkan karenanya. Karena apa? Disebabkan apa? Oleh apa? Nah, biasanya di kalimat pasif, si kata kerja pasifnya membutuhkan objek pelaku. Sementara di sini kan keterangan ya yang muncul. Seperti itu. Nah, kenapa tidak kita pilih yang A tadi? Padahal sudah diubah menjadi disebabkan oleh. Kita cek ya kebutuhannya dalam kalimat 5. Padahal perusahaan tersebut pernah mendapat teguran disebabkan oleh produk gulanya kadarnya melebihi batas aman. Nah, kita perbaiki menjadi apa? Padahal perusahaan tersebut pernah mendapat teguran karena gitu ya. Nah, kenapa karena? Kan kalau disebabkan ini bisa sebagai apa? Predikat ya, kayak gitu. Nah, apakah kalimat 5 ini ingin menyampaikan gagasannya itu berupa penyebab ya, penyebab nih dari sesuatu seperti itu atau bukan? Nah, kita temukan sudah ada predikatnya itu yang mana? Mendapat. Subjeknya apa memang? Subjeknya lah perusahaan tersebut. Nah, ini sebagai subjek. Pernah mendapat sebagai apa? Predikat. Seperti itu ya. Mendapat apa? Teguran. Teguran itu objek. Nah, kalau di sini kita temukan ada, nah ada mendapat yang sudah uh, memiliki fungsi predikat. Nah, di sini ada disebabkan, berarti nanti gagasannya bertumpuk ya. Pernah Ibu sampaikan tidak? Contohnya seperti ini. Kalau gagasannya bertumpuk, misalkan ayah bekerja keras membanting tulang menafkahi keluarga. Nah, itu tidak ada konjungsi yang menghubungkan klausa-klausa tersebut dalam sebuah kalimat. Kayak gitu. Nah, jadi kalau predikatnya bertumpuk ya, misalkan yang tadi ya, ayah bekerja keras, membanting tulang menafkahi keluarga. Bisa kita perbaiki ya dengan bantuan konjungsi ya. Misalkan ayah bekerja keras, kita tambahkan preposisi apa? Nah, misalkan dengan banting tulang, ya kita tambahkan apa? Konjungsi untuk menafkahi keluarga. Nah, di situ predikatnya tidak jadi bertumpuk. Kenapa? Predikatnya itu misalkan bekerja keras, gitu ya. Jadi kalimat yang dibuat yang terakhir ya, yang tadi gagasan yang ingin disampaikan sebenarnya adalah ayah bekerja keras, kayak gitu ya. Jadi kita ubah disebabkan karenanya menjadi karena karena ya
Predikat sudah ada, objek sudah ada. Nah, kita munculkan apa? Keterangan. Karena apa? Karena produk gulanya kadarnya melebihi batas aman. Karena kadar gula produknya melebihi batas aman. Seperti itu ya, sesuai dengan opsi C. Ada yang disampaikan, silakan. Kita lanjutkan ke soal nomor berapa? 11. Hubungan kata pada pasangan berikut yang sejenis dengan hubungan sponsor dengan kampanye. Yaitu, jawaban kalian apa? Setuju dengan delta nggak? Yaitu donatur dengan kegiatan. Untuk bisa melakukan kampanye dibutuhkan sponsor. Untuk bisa melakukan kegiatan dibutuhkan donatur. Kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, sudah kita lanjutkan ke soal nomor 12. Yang Bandung ya. Itu apa? Jawabannya yang B yaitu identitas pengguna yang digunakan untuk mengakses layanan pada platform daring. Nah, makna akun dalam konteks tersebut, konteks kalimat ini. Seperti itu. Ya, itu arti akun dalam konteks pada kalimat 6. Ya, seperti itu. Ada yang ingin disampaikan? Nah, sekarang kita akan membahas soal nomor nomor 13. Nah, imbuhan lagi. Imbuhan yang mempunyai kesamaan makna dengan bentuk kata perhatian, imbuhan yang mana nih? Nah, kata berimbuhan yang mana? Itu maksud Ibu. Kita tandai dulu ya. Di sini sebenarnya perhatian itu bukan menggunakan imbuhan pean, tapi peran. Ya, perhatian di situ bukan pean, bukan penasaan, tapi peran. Perhatian itu peran. Sebelum mengetahui atau mengecek uh, kesamaan maknanya itu apa gitu ya. Nah, kita tandai dulu. Yang A itu ada apa? Pemandangan, yang B pembangunan, yang C itu perumahan ya. Yang delta itu pegunungan. Yang E itu perjalanan. Nah, boleh cek di KBBI ya. Pemandangan itu artinya adalah keadaan yang indah dipandang. Bisa kita artikan pemandangan itu keadaannya. Terus, nah sebelum kita lanjutkan, arti dari sebentar. Arti dari perhatian belum ya? Kita cek dulu. Sebentar ya. Arti dari perhatian di KBBI itu apa? Hal atau perihal atau ihwal memperhatikan. Nah, jadi artinya adalah sebentar. Ya, ini coba pakai ini ya. Artinya hal atau perihal. Untuk arti dari perhatian ya. Seperti itu. Nah, terbaca tidak. Itu maksudnya perihal ya.
Eh, seperti itu. Nah, untuk pemandangan artinya apa? Keadaan yang indah dipandang. Nah, Ibu tuliskan di sini nggak apa ya? Keadaan. Terbaca tidak? Kalau pembangunan, proses ya. Proses, cara atau perbuatan membangun. Nah, sebentar ya. Nah, atau nanti boleh dicek di aplikasi masing-masing untuk arti masing-masing dari bentukan kata yang ada ya. Nah, pemandangan, pembangunan itu menggunakan imbuhan pean. Kalau perumahan ya antara peran atau pean ya, termasuk pegunungan dan perjalanan. Tapi kalau perjalanan sudah pasti itu peran ya. Nah, perumahan itu bisa diartikan tempat ya, tempat. Pegunungan juga nih, pegunungan Jayawijaya memiliki puncak yang tertutup salju. Ini juga maknanya tempat. Nah, maaf nih, kurang terbaca ya. Perjalanan artinya apa? Itu eh, kepergian atau perihal bepergian. Perjalanan itu meninggalkan kenangan mendalam. Kita ambil arti perihal ya, seperti itu. Nah, jadi mana yang maknanya sama dengan perhatian? Tadi apa perhatian itu? Sebentar. Hal atau perihal yang bergeser ya. Perhatian itu tadi apa? Hal atau perihal. Ya, hal atau perihal atau ihwal memperhatikan. Jadi jawabannya adalah yang E. Yang E yaitu artinya perihal juga. Nanti boleh cek di KBBI ya. Ada beberapa arti untuk perjalanan. Kayak gitu, pemandangan kenapa tidak kita pilih? Pemandangan itu tadi apa? Lebih ke keadaan gitu ya. Keadaan yang indah dipandang. Kayak gitu. Ya, kalau pembangunan proses membangun. Umumnya pean itu akan bentuk makna proses ya. Nah, perumahan itu dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tempat ya. Pegunungan Jayawijaya memiliki puncak yang tertutup salju. Nah, pegunungan itu membentuk makna tempat. Nah, jadi perjalanan dengan perhatian itu semakna-maknanya perihal ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 14. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kita lanjutkan untuk soal nomor 14. Jawaban kalian apa? Kalimat 2 bacaan di atas dapat diperbaiki dengan apa? Nah, kalimat 2. Kita cek dulu kalimat 2-nya. Nah, teksnya apakah yang ini? Perbaikan kalimat 2. Sebuah laporan sebentar. Nah, sebuah laporan riset yang dipublikasikan dalam International Journal of Consumer Studies yang menyebutkan bahwa dan seterusnya. Di situ banyak yang ya. Nah, sebenarnya yang itu boleh ya. Sebanyak apapun selama subjek predikat ada. Kayak gitu. Nah, jadi ada yang harus kita hilangkan yaitu seperti di opsi A, yaitu apa? Menghilangkan kata yang sebelum kata menyebutkan. Nah, di sini ada yang uh, sebelum kata menyebutkan. Setelah yangnya kita hilangkan, kita menemukan predikatnya,
itu menyebutkan subjeknya apa. Nah, ini subjeknya. Sebuah laporan riset yang dipublikasikan dalam International Journal of Consumer Studies. Nah, sampai sini sebagai subjeknya. Oke, sebentar. Sebagai subjek ya. Sebagai subjek. Nah, setelah yangnya dihilangkan, muncul predikatnya. Seperti itu. Bahwa dan seterusnya menduduki fungsi apa? Karena di dalam kalimat ini adalah kalimat aktif, berarti bahwa dan seterusnya adalah objek penderita ya. Seperti itu. Jadi menyebutkan bahwa apa? Bahwa perilaku belanja masyarakat berubah dan seterusnya. Ada bahwa nih penanda objek ya. Penanda objek. Nah, sebentar. Objek ya. Jadi polanya apa di situ? SPK. Kok SPK? Maaf ya. SP apa? SPO. Nah, apakah ada keterangannya? Wah, ternyata kepencet nih. Ulangi ya, polanya SPO. Nah, kita cek ada keterangan nggak? Ada nih, ada dalam ya. Berarti dalam 5 tahun terakhir itu sebagai keterangan. Jadi kalimat yang harus kita perbaiki yang atau di kalimat 2 yang harus kita perbaiki yang mana? Yang A. Yaitu menghilangkan kata yang sebelum kata menyebutkan ya. Alasannya tadi sudah kalian temukan. Jadi jawabannya yang A ya. Menghilangkan kata yang sebelum kata menyebutkan untuk munculkan predikat. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Langsung saja, tujuan penulisan kalimat 3 pada bacaan di atas adalah jawabannya yang C. Kenapa yang C? Menguatkan gagasan pada kalimat sebelumnya. Kita lihat ya, kalimat 3 isinya. Nah, itu ada bahkan. Di awal kalimat, khususnya di awal kalimat 3, di situ ada apa? Bahkan. Nah, jangan lupa letakkan koma setelah konjungsi antar kalimat ya. Konjungsi bahkan itu untuk intinya untuk menunjukkan hubungan penguatan ya. Seperti itu. Jadi nomor 15 apa? Menguatkan gagasan pada kalimat sebelumnya. Nah, kita lanjutkan. Untuk nomor 16 yang ditanyakan perumpamaan. Perumpamaan ya. Kita temukan di kalimat 1, 3, 4, 5, atau 7. Nah, ada yang sudah ketemu alasan. Misalkan kalian tentukan nih. Di kalimat berapa ada yang mengandung perumpamaan. Perumpamaan itu ada 2 hal yang dibandingkan biasanya ya. Salah satunya seperti itu. Nah, bagus dulu kita bergeser ke kalimat yang dimaksud. Nah, nomor 16 itu yang delta. Kenapa? Untuk pertanyaan perumpamaan, ada perumpamaan pada bacaan tersebut dapat ditemukan pada kalimat 5. Bagus lagi ya.
Nah, oleh sebab itu, ketergantungan pada energi fosil dapat diibaratkan berjalan di atas es tipis yang sewaktu-waktu dapat retak. Kayak gitu ya. Sudah, ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada, kenapa itu jawabannya kalimat 5 ya? Kita cek di sini, diibaratkan ya, diibaratkan berjalan di atas es tipis yang sewaktu-waktu dapat terbang. Sebentar. Oke, diulangi ya. Di kalimat 5, perumpamaan itu di dalamnya terdapat pengibaratan. Nah, itu maksud Ibu. Nah, Ibu tanda ya. Diibaratkan berjalan di atas es tipis yang sewaktu-waktu dapat retak. Maksud ya, itu maksudnya. Dapat retak. Seperti itu, di dalamnya ada perumpamaan. Apa kaitannya ketergantungan pada energi fosil dengan berjalan di atas es tipis? Itu ada persamaannya sewaktu-waktu dapat retak, dapat menyebabkan kerugian, berbahaya, dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, sudah. Jadi kita lanjutkan ke soal nomor 17. Kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna lain dari yang tertulis. Nah, ini tadi yang bertanya mengenai primadona ya. Nah, untuk soal nomor 17, jawabannya adalah primadona. Tadi kalian sudah mengetahui ya, di KBBI sudah kalian cek arti dari primadona itu apa. Penyanyi wanita yang pertama atau utama dalam pertunjukan opera ya, atau pelaku wanita terpenting dalam pertunjukan sandiwara atau seri panggung dan seterusnya. Seperti itu. Nah, apakah ini apakah tumpang tindih dengan penjelasan yang sebelumnya, di soal yang sebelumnya? Nah, masih aman ya. Kalau di soal sebelumnya, masih ingat tidak? Yang ditanyakan itu kalimat yang memiliki makna lain dari yang tertulis. Yang kita fokuskan apa? Kalimat sumbang atau tidak padu. Nah, kalau nomor 17 apa ini? Yang ditanyakan kata. Kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna lain dari sama ya, sama kata-katanya sama, hanya berbeda yang satu kata, yang satu kalimat gitu ya. Kelanjutannya sama ya. Titik dalam bacaan tersebut yang memiliki makna lain dari yang tertulis. Nah, sama ya. Oke. Jadi ini fokusnya adalah kata. Nah, jadi jawabannya yang A dibandingkan yang lain ya. Yaitu kata yang dimaksud yang memiliki makna lain dari yang tertulis, bukan makna sebenarnya. Begitu. Yaitu primadona. Dalam konteks teksnya itu kita temukan, bentar. Nah, kalian temukan di mana primadona? Oh, teksnya berbeda. Masih yang ini ya. Di yang mana nih? Oh, ini nih. Energi surya kini menjadi primadona. Nah, apakah dia menjadi penyanyi wanita dan seterusnya? Tidak ya. Bisa diartikan arti yang lain, yaitu apa? Yang paling utama, penting, dan sebagainya. Ini konteksnya tentang barang dagangan. Kayak gitu ya. Konteksnya gimana? Dahulu, karet merupakan primadona daerah ini. Jadi, artinya apa? Yang paling utama, penting, ya, dan sebagainya. Itu primadona dalam konteks itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Tujuan penulisan kalimat 3 pada bacaan di atas adalah
Apakah mengontraskan, meluaskan, menguatkan, atau yang mana? Di kalimat 3. Kalimat 3 ada apa? Bahkan ya. Ada bahkan. Nah, pilihannya kira-kira apa saja, Ibu? Nah, sebentar. Ada yang loncat ya, ini pembahasannya, mohon maaf ya. Oke, Ibu akan hapus bentar. Ibu ulangi. Dari nomor 15 dulu ya. Nomor 15 jawabannya adalah yang C. Jawabannya yang C, menguatkan gagasan. Pada kalimat sebelumnya ada kata apa? Konjungsi apa di situ? Bahkan ya, bahkan itu untuk menguatkan ya fungsinya itu. Sudah jawaban nomor 15 yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor nomor 16. Perumpamaan pada bacaan tersebut dapat ditemukan pada yang mana? Yaitu kalimat 5. Nah, kita cek ya. Sebentar, Ibu mau ngomong nggak nih? Mohon maaf ya. Perumpamaan tadi sempat dibahas ya. Oke, ternyata sudah ya. Dikira Ibu belum nih. Jadi tadi alasannya apa? Di kalimat 5 itu ada ini nih. Oleh sebab itu, ketergantungan pada energi fosil dapat diibaratkan berjalan di atas es tipis dan seterusnya. Seperti itu. Jadi diulang ya. Mohon maaf nih. Dikira Ibu belum. Oke, tadi sudah juga kita membahas. Nah, kita bahas apa tadi? Primadona sudah ya. Dikira Ibu tadi loncat. Oke, sudah. Ini jawabannya primadona. Tadi konteksnya kata. Nah, sudah ya. Kita sekarang bahas yang ini. Ini belum kan? Berikutnya sudah juga ya. Oke, jawaban kalian apa? Silakan. Untuk soal nomor 18. Nah, tadi ya Ibu belum sempat ngecek chat. Nah, ini ya untuk soal-soal sebelumnya kalian tadi sudah menyampaikan di kolom chat. Nah, nomor 18 ada yang menjawab yang C nih. Nah, tepat ya jawabannya yang C. Kita bahas. Ibu tandai dulu ya. Atau kita cek bareng-bareng. Lumakirel berarti air panas ya. Nah, di sini ada kirel. Ini juga ada kirel. Nah, di sini ada apa yang sama? Air ya. Posisinya ditukar. Kirel itu di akhir, air itu di depan. Nah, berarti kan ini ditukar posisinya. Terus berarti arti dari panas atau luma itu artinya panas, sora itu artinya dingin ya. Seperti itu. Nah, kalau gitu api panas apa? Panas tadi apa? Panas itu di sini lumak ya. Nah, panas ada di urutan yang kedua. Berarti harus kita letakkan lumak itu di pertama. Nah, kemungkinannya ada di A. Nah, ada yang menjawab C. Ada yang menjawab delta. Kita bahas. Tadi sempat kita sudah tandai. Bentar ya. Ini ulangi ya. Kirel itu muncul 2 kali. Air juga muncul 2 kali. Nah, kita berarti bisa tahu, oh, kirel itu maksudnya air. Terus posisinya ditukar. Kirel itu di kata yang kedua, air itu kata yang pertama. Jadi kan tidak berurutan ya. Nah, yang ditanyakan apa? Api panas.
Panas tadi kita sudah temukan ya. Panas itu apa? Luma. Luma kita letakkan di mana? Di awal atau di akhir? Nah, panas itu kan di kata yang kedua. Berarti kita simpan luma itu di yang pertama. Kemungkinannya A dengan C ya. Ada lagi selain A dan C? Nah, udah ya. Kita lanjutkan. Tinggal pilih api itu apa. Nah, api di sini belum muncul ya. Pilihannya antara A dengan C, sora atau tora. Sora itu artinya apa? Sora itu, ibu tanda ya. Sora itu, ini ya, dingin ya. Berarti bukan yang A, tapi yang mana? Yang C. Api belum muncul ya, jadi kemungkinan tora nih yang belum muncul dalam uh, bahasa buatan yang sudah dimunculkan. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang C. Nah, ini Bu yakin kalian bisa ya. Kita lanjutkan. Soal nomor 19 sekarang. Nah, 19 langsung saja. Frasa yang pola pembentukannya sama dengan kata dendeng ikan. Kalian setuju yang mana? Kalau dilihat dari pola DM, MD, DD gitu ya. Ini kalau dilihat, kalian lihat dendeng ikan itu adalah DM ya. Ada yang menjawab yang B nih. B itu berbagai cara ya. Nah, di sini dendeng ikan uh, kita bisa sebut DM. Langsung saja kita akan cek jenis katanya. Karena ini pola pembentukannya ya. Kita cek pola bentuknya. Seperti itu. Sebentar nih. Ibu akan tandai. Nah, dendeng itu kata benda, ikan juga kata benda nih. Kayak gitu. Terus, mana yang sama-sama KB? KB-KB? Kalau ikan asin, coba tuliskan apakah bisa atau tidak. Ini dendeng ikan itu KB. Ibu ulangi ya, dendeng itu KB, ikan juga KB ya. Ikan asin bagaimana? KBKS. Ikan KB ya. Ini B nih. Asin KS kata sifat. Itu berbagai cara bagaimana? Berbagai cara, berbagai itu salah satunya bisa membentuk atau masuk ke kata bilangan. Nah, apakah hanya sebagai kata bilangan saja? Berbagai? Nah, berbagai juga bisa termasuk kata benda yang artinya mempunyai persamaan ya. Konteksnya gimana? Parasnya elok tiada berbagai. Nah, itu konteks yang jarang kita gunakan ya. Itu jenis katanya kata benda. Nah, berbagai dengan konteks yang artinya bermacam-macam ya, berbagai itu berarti itu numeralia alias kata bilangan. Nah, terus cara apa? Kata benda ya. Terbaca tidak? Seperti itu. Nah, tahan lama gimana? Tahan lama itu KS-KS. Keduanya adalah kata sifat. Semuanya kata sifat ya. Nah, sebentar. Kata sifat. Nah, maaf ya, sebelum terbaca. Dapat diolah apa? Dapat diolah itu, dapat itu sama dengan jenis katanya sama dengan akan, belum, sudah, kayak gitu ya. Bagus dulu.
Ibu lesangkan aja ya. Dinding ikan tadi apa? KBKB. Ikan asin apa? KBKS ya. Berbagai cara kata bilangan dan kata benda. Berbagai kata bilangan, cara kata benda. Tahan lama bagaimana? Keduanya kata sifat, KS. Dapat diolah bagaimana? Dapat itu kata keterangan atau adverb ya. Diolah itu kata kerja. Kata kerja pasif ya, diolah itu ya. Diulang ya, dapat diolah itu. Dapatnya itu kata keterangan. Diolah itu kata kerja. Nah, kalau teknik pengasinan bagaimana? Teknik pengasinan itu KBKB. Seperti itu ya. Jadi kita bisa jawab yang mana? Itu yang ya. Seperti itu. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Nah, sudah. Jadi dinding ikan dengan teknik pengasinan sama-sama KBKB. Kita lanjutkan ke soal nomor 20. Fungsi partikel lah pada kalimat 2. Pada kalimat 2. Nah, di sini terlihat ya. Inilah. Fungsinya apa partikel lah di situ? Untuk apa? Apakah contoh, simpulan, penegasan, penguatan, atau perintah? Di KBBI, partikel lah itu untuk menekankan. Nah, yang digunakan untuk menekankan makna kata yang di depannya. Berarti kita pilih yang mana? Yaitu yang C. Setuju nggak? C itu apa? Penegasan. Ya, untuk menekankan, menegaskan. Itu ya, partikel lah. Konteksnya gimana? Hasil teknik pengasinan inilah, gitu ya, yang kemudian dikenal dengan nama ikan asin. Ya, seperti itu. Sekarang ke soal nomor 20. Oh, sudah ya. Selalu mengulang lagi ya, Ibu. Oke. Oke. Ada yang bertanya, Ibu, bedanya penegasan dan penguatan apa ya? Apakah, sebentar. Apakah ada contohnya untuk penguatan? Untuk partikel lah, sebenarnya penegasan dengan penguatan tipis sebenarnya ya. Tapi kita coba bedakan. Untuk yang partikel lah itu bisa untuk menekankan atau menegaskan, gitu ya. Kalau yang menguatkan atau penguatan bisa dengan cirinya apa? Ada penggunaan konjungsi bahkan. Bahkan itu untuk menguatkan. Ya, seperti itu. Kenapa bahkan itu lebih ke menguatkan? Di KBBI diartikan bahkan itulah kata penghubung bagian kalimat dengan bagian yang lain atau kalimat dengan kalimat untuk menyatakan apa? Penguatan atau lebih-lebih atau malahan. Maknanya. Jadi tadi kalau ditanyakan contohnya apa? Kalau untuk penegasan ada partikel lah seperti contoh di kalimat 2 ya. Kalau penguatan menggunakan konjungsi bahkan seperti itu. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kita lanjutkan ya. Soal nomor 6. Kaji latih standar 4. PPU kita lanjutkan. Kata yang tepat untuk menyimpulkan situasi dalam bacaan tersebut adalah kalian lebih memilih yang mana silakan. Apakah optimis, optimistis, apakah bersifat opini atau variatif atau ekspresif atau analogis? Dari pembahasan, ada yang dibilang analogis kita bahas ya. Analogis berarti bersifat membandingkan ya. Analogis. Sebenarnya di KBBI analogis tidak ada. Tapi anggaplah
Analogis itu kan di sini diartikan persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Atau di dalamnya ada makna kias gitu ya. Dan seterusnya. Ada kesamaan. Perbandingan yang memiliki persamaan gitu ya, persamaan sifat kayak gitu. Kita cek ya, makanan cepat saji mengundang kontroversi di Indonesia karena terungkapnya beberapa dampak buruk yang dimiliki ya. Dampak buruk itu diakibatkan oleh kandungan zat-zat berbahaya di dalam makanan instan itu. Zat berbahaya itu seperti lilin yang ada di mie instan. Gitu ya, tidak berhenti di situ, nyatanya di dalam makanan cepat saji juga terkandung bahan pengawet dan penyedap yang saat ini disebut dengan micin dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat dari awal sampai akhir, apakah di dalamnya optimistis? Tidak ya. Optimistis itu kan orang bukan. Jadi sifat gitu ya. Kalau optimis itu orangnya. Kalau optimistis mempunyai bersifat mempunyai pengharapan, kurang lebih kayak gitu ya. Optimistis. Ya, bersifat optimis ya, penuh harapan tentang sikap. Nah, ini sedang bahas apa? Makanan cepat saji yang menggunakan pengawet nih ya, kurang lebih ya. Mengundang kontroversi, berdampak buruk, berbahaya. Nah, terus mengandung zat berbahaya katanya nih ya. Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa keseringan mengonsumsi makanan cepat saji memang tidak berdampak secara langsung ke tubuh. Namun makanan cepat saji yang dikonsumsi akan tertimbun di dalam tubuh yang kemudian hari menjadi penyebab penyakit mematikan ya, seperti kanker, jantung, dan diabetes. Nah, kalian lebih setuju yang mana? Selain analogi, selain optimistis, silakan. Ada yang sepakat jawabannya opini? Jadi jawabannya adalah opini, bersifat opini. Nah, tadi ada yang menjawab? Sebentar. Nah, ada yang menjawab satu tadi yang analogis, ada yang menjawab yang B, B itu opini. Nah, tepat ya, yaitu kita pilih opini. Dilihat dari mananya. Kalau Ibu lihat ya dari diksi yang digunakan, itu adalah opini penulisnya. Misalkan, kayak ada mendadak, kini mendadak dipakai oleh dan seterusnya. Nah, di kalimat sebelumnya kita geser dulu. Nah, kita ulangi. Makanan cepat saji mengundang kontroversi ya di Indonesia karena terungkapnya beberapa dampak buruk. Terus berbahaya, zat-zat berbahaya. Nah, di sini ada nyatanya dalam makanan cepat saji juga terkandung bahan pengawet ya. Di sini ada kata kunci tadi apa? Mendadak. Terus membahas maksud dari kurang lama itu seperti telah berpikir dan seterusnya. Ini penggunaan diksi apa? Tak dilakukan. Ya, itu penilaian dari si penulisnya, jadi opini ya. Nah, tadi ada yang bertanya variatif itu apa maksudnya? Di dalamnya ada beragam jenis mengenai sesuatu. Variatif. Sebentar ya. Nah, variatif. Nah, variatif itu bersifat variasi. Apa itu variasi? Nah, ada yang bertanya nih. Apa pengertian dari variatif ya? Bersifat variasi. Apa itu variasi? Variasi itu tindakan atau hasil perubahan dari keadaan semula atau selingan katanya. Diartikan juga bentuk rupa yang lain yang berbeda bentuk atau rupa. Diartikan juga hiasan tambahan ya. Ada di dalam istilah biologi juga bisa kalian cek ya.
Di dalam istilah linguistik juga bisa kalian cek seperti itu. Jadi tindakan atau hasil perubahan dari keadaan semula atau bentuk atau rupa yang lain yang berbeda dengan bentuk rupa. Yang berbeda bentuk rupa. Dibilang ya, bentuk atau rupa yang lain yang berbeda bentuk atau rupa. Seperti itu. Jadi ada variasi di dalamnya. Apakah dari sisi rupa atau yang lainnya ya, variasi. Nah, silakan ada yang ingin disampaikan. Kalau Ibu mencoba memahaminya, variatif itu di dalam teksnya membahas, misalkan ada objek nih. Objeknya itu misalkan makanan tradisional Indonesia bermacam-macam. Ya. Nah, mulai yang manis, asin, dan seterusnya. Nah, untuk penganan yang manis, nah, disebutkan misalkan ya contohnya dadar gulung, klepon, dan seterusnya. Nah, jadi itu kalau Ibu ya melihat contoh variatif itu salah satunya seperti itu. Ada beragam, ada variasi yang dimunculkan. Ya. Misalkan atau hanya dua yang dimunculkan, ada variasi lain ya dari yang sudah ada. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor berapa? Nomor 2, perumpamaan dalam bacaan tersebut terdapat pada kalimat berapa? Ada kalimat 1, 3, 4, 5, dan 9. Nah, ada yang menjawab yang delta nih. Kita bahas ya, delta itu kalimat 5. Nah, tepat ya. Di kalimat 5. Kalian temukan apa di situ? Micin ya. Tapi penggunaannya bukan arahnya ke bumbu dapur ya. Tapi apa? Fenomena kata micin kini mendadak dipakai oleh para remaja. Nah, tepat ya, ada yang menjawab yang delta. Fenomena kata micin kini mendadak dipakai oleh para remaja hingga dewasa jika seorang mengalami hal yang kurang normal. Maksud dari kurang normal itu seperti telat berpikir, lama menjawab jika diajak bicara, dan sebagainya. Jadi ini kenapa perumpamaan? Karena dilekatkan kepada sifat manusia generasi micin, generasi yang kurang normal, dan seterusnya. Kayak gitu, silakan ada yang ingin sampaikan. Jadi itu juga bagian dari perumpamaan. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Setujunya kita pisah di kalimat berapa? Nah, ada yang menjawab yang E, yaitu 7 yang dipisah. Nanti selain yang E, silakan. Nah, 7 itu tak dielakkan jika makanan cepat saji memang mengandung zat berbahaya, ya, dan seterusnya. Ada yang menjawab yang Bandung. Ada Bandung, ada E, ada 4, ada 8. Bentar. Ibu malah melihat nomor yang lain ya. Ibu ulangi. Di soal nomor 3 itu ada yang C, B, dan E ya, kalau tidak salah. Jawaban kalian. Cek dulu ya. Ada yang menjawab yang C, ada yang B, ada yang E. B, C, E ya. Ada 4, 5, dan 8. Ibu ulangi lagi ya. Tadi sudah melihat nomor yang dimaksud, tapi matanya melihat ke yang nomor 4 lagi ya. Ibu ulangi. Nomor 3 itu ada yang, ibu ulangi ya. B, C, E. B, C, E itu, B itu dipisah kalimat 4-nya. C itu dipisah 5. Kalimat 5-nya. Yang E itu dipisah kalimat 7. Kita cek ya. Oke.
Kita tandai yang B itu 4 ya. Kita coba perbesar dulu ya. Nah, kalau dipisah di sini, di 4 misalnya. Nah, kalau dipisah di sini, kita coba pisah ya. Dampak buruk itu diakibatkan oleh kandungan zat berbahaya di dalam makanan instan itu. Zat berbahaya itu seperti lilin yang ada di mie instan. Tidak berhenti di situ, nyatanya dalam makanan cepat saji juga terkandung bahan pengawet dan penyedap yang saat ini disebut dengan micin. Nah, sebenarnya memang terlihat sudah berbeda. Yang satu, zat berbahayanya semacam lilin ya. Yang empat, ada pengawet yang lain, yaitu apa? Apa tuh? Micin ya, seperti itu. Apakah itu termasuk pengawet? Nah, pengawet dan penyedap ya, seperti itu. Nah, kita cek dulu. Kalau kita pisah 5, memang terlihat kalau dipisah 5, micinnya jadi terpotong ya. Nah, kita cek dulu. Kalimat 6. Kita pisah di kalimat 6. Apa yang dibahas di kalimat 6? Maksud dari kurang normal itu. Nah, kalau dilihat, oh tidak ada yang menjawab yang delta ya. Oke. Jadi sepakat ya 5 dan 6 jangan dipisah ya karena itu sedang membahas hal yang sama, jangan dipisah. Tadi ada yang menjawab yang kalimat 7 itu maksudnya. Coba akan hapus dulu. Nah, kalau yang dipisah adalah kalimat 7, kalimat 7 bergeser lagi sebentar. Dan cek lagi. Nah, langsung saja Ibu munculkan ya jawabannya yang C. C itu apa? Nah, kita pisah kalimat 5-nya. Kenapa 5-nya dipisah dengan 4 ya? Padahal ada kata kunci yang sama yaitu micin. Kenapa dipisah? Ya, alasannya kalian bisa lihat di situ. Kalau micin dalam konteks kalimat 4 itu konteksnya pada makanan gitu. Sebagai pengawet dan penyedap pada makanan. Tapi kalau di kalimat 5, micinnya itu dilekatkan kepada manusia. Fenomena kata micin kini mendadak dipakai oleh para remaja hingga dewasa jika seseorang mengalami hal-hal yang kurang normal, gitu ya. Konteksnya berbeda. 5 dengan 6 tentu nyambung ya. Maksud dari kurang normal itu, nah itu kan kelanjutannya. Kenapa bukan dipisah di 7 tadi yang menjawab yang 7 yang dipisah? Tak dielahkan jika makanan cepat saji memang mengandung zat berbahaya. Seperti yang telah diungkapkan di atas, sejumlah penelitian telah memang terlihat sudah membahas hal yang gagasan yang berbeda, yaitu membahas kembali lagi ke bahasan bahwa zat berbahaya itu berbahaya kayak gitu, atau makanan cepat saji itu mengandung zat berbahaya seperti itu. Oke. Nah, tapi di sini masih aman ya. Masih aman untuk kita pisahkan 5-6-nya itu di paragraf yang baru gitu ya. Maksudnya adalah 4 itu terakhir, 5 di awal. Ada yang kurang setuju boleh disampaikan. Ya, silakan. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjutkan ke soal satu lagi aja ya. Kalimat yang atau sampai nomor 6 nih. Nomor 4 itu jawabannya apa? Yaitu yang delta kalimat 7. Kalimat 7 ya. Untuk pertanyaan apa? Kalimat yang tidak logis. Kalimat 7 kita cek. Kenapa tidak logis? Dalam konteks ini tidak efektif. Nah, di sini tiba-tiba ada predikat tak dielakkan gitu ya. Nah, apa yang tak dielakkan? Kayak gitu ya. Nah, yang kurang apa? Subjeknya.
Kalau ini subjek ya, Ibu ulangi ya. Kalau tak dilakukan itu predikat, nah jika dan seterusnya itu adalah sebagai apa? Keterangan. Jika dan seterusnya kan jika itu penanda anak kalimat pengganti keterangan ya. Jadi pola kalimatnya apa? PK. Pola kalimatnya PK. Apa yang kurang? Subjeknya. Ya, subjeknya apa? Nah, jadi alasan kenapa kalimat 7 tidak logis seperti itu. SP-nya kurang jelas dalam hal ini. Subjeknya tidak muncul ya. Nah, Ibu ingin memperbaiki penggunaan koma. Walaupun itu bukan jadi fokus ya. Koma jika itu kurang tepat ya. Seperti koma karena juga kurang tepat. Alasannya Ibu yakin kalian masih ingat ya. Tapi itu bukan fokus dari pertanyaan ini ya. Oke, nomor berapa? 5 itu. Nah, 5 jawabannya yang C ya. Jawabannya yang C. Bahwa itu menyatakan uraian bagian kalimat yang di depan ya. Terus nomor 6, makna yang lebih luas dari, nah atau kata yang memiliki makna lebih luas dari kata kanker dalam konteks kalimat 9 adalah yang B ya, penyakit. Nah, yang lebih luasnya penyakit. Seperti itu. Nah, sudah ada yang ingin disampaikan? Nah, sampai nomor 6 dulu ya. Sempat. Nah, silakan istirahat dulu. Nanti insya Allah dilanjut untuk membahas KLM, PBM, dan LBI di pukul 16 lebih 5 menit ya. Di pukul 4 sore lebih 5 menit. Silakan jeda uh, yang akan sholat asar dan jeda istirahat ya. Oke, Ibu akhiri dulu.